Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sebagian Anda saya kira mungkin sudah ada yang vaksin tapi ada yang belum vaksin. Saran saya yang belum vaksin cepat-cepat vaksin duluan karena nanti kalau Anda nggak cepat vaksin, vaksinnya habis. Vaksin ketiganya dipakai oleh para pejabat tinggi negara. Ya, Bung Rocky ya. Anda sudah vaksin yang berapa, Bung Rocky? Ya, Saudara Hersu kok nggak ngajak-ngajak aku vaksinnya. Ini skandal, tetap kita anggap skandal. Iya. Karena nggak terbuka. Jadi dari kemarin kita udah bahas ini. Tapi intinya adalah ada semacam ya istilahnya apa ya, kucing-kucingan di istana tuh. Lalu Presiden Jokowi berlagak nggak tahu, padahal sebetulnya dia tahu semua itu kan. Iya. Jadi ini yang terjadi, pemanfaatan hak publik itu terhalang karena keinginan istana untuk mendahulukan vaksinasi pada mereka itu. Itu buruknya tuh. Jadi makanya kita nggak kaget ya kalau kemudian di Bandung di bawah layar flyover Pasopati muncul mural baru. Itu wajah Presiden Jokowi. Kalau kali ini matanya Presiden Jokowi ditutup dengan dengan masker. Mungkin malu lihat kelakuan para pejabatnya tadi. Sinyal-sinyal kebudayaan lebih tajam sebetulnya daripada transaksi politik. Dan kita selalu membaca Indonesia melalui kacamata kebudayaan. Nah, sinisme itu menunjukkan bahwa bukan sekedar elektabilitas yang merosot, tetapi moral di dalam kabinet juga itu merosot. Kalau elektabilitas itu urusan lembaga survei, tapi soal etika moral di dalam kabinet itu lebih pekah dibaca oleh pembuat mural, pembuat grafiti daripada metodologi survei. Dan kita percaya itu. Ya. Di Solo makanya saya kira gambaran yang sangat pas nih, di Solo muncul grafiti negaraku minus nurani. Nah, gitu. Kemarin ya, itu persis betul. Ya. Dan di mana di Kerawang di Tangerang terus saya salah nyebut. Di Tangerang itu kan kemarin sebut ada mural juga, urus moralmu bukan muralku. Nah, ini kan publik semakin semakin tajam melihat bahwa ada persoalan moral di kalangan para moral dan nurani di kalangan para petinggi kita. Tadi kan contoh menggunakan vaksin ketiga yang harusnya untuk para nakes itu kan menunjukkan betapa moralitas dan nuraninya yang mati. Itu tajam sekali itu. Urus moralmu, jangan urus muralku. Itu diksi yang tajam dan harusnya bukan sekedar ditujukan pada istana, tapi juga pada partai politik. Jadi pesan itu jelas bahwa partai politik juga jangan tukar tambah kepentingan aja, sementara moralnya itu yang diwajibkan oleh konstitusi supaya melakukan pendidikan politik pada rakyat. Kan tugas pertama partai politik adalah lakukan edukasi politik. Nah, sekarang sinyalnya kuat bahwa beberapa partai politik justru meninggalkan moral publiknya supaya bisa masuk pada kekuasaan. Nah, itu tukar tambah begitu yang satu paket lagi tema kita berkali-kali itu political decay, pembusukan politik. Ya. Nah, sinyalnya kalau kemarin itu berarti yang Anda maksud adalah pertemuan Presiden dengan partai-partai pendukung koalisi yang datang itu bukan hanya ketua tapi sekjen ya. Paketnya kan yang kita tahu selama ini ada 6 partai pendukung. Ternyata kemarin jadi 7. Gitu. PAN sudah ikut hadir dan kemudian walaupun tidak membahas katanya tidak membahas soal reshuffle, tapi mau nggak mau kalau ada PAN masuk itu kan berarti harus ada kursi yang disediakan kan. Dan Nasdem menyebutnya bahwa sahabat baru koalisi pemerintah. Ini menarik ini. Itu istilah yang seolah-olah beradab, sahabat baru itu. Tapi sebetulnya persahabatan dalam politik itu intinya adalah tukar tambah kepentingan. Tidak ada persahabatan abadi dalam politik. Kalau kita mau bersahabat, kita jujur mengatakan pada seseorang bahwa Anda kurang baik. Kan sahabat yang bagus menegur sahabat yang sedang berbuat amoral gitu kan, atau kurang bermoral. Nah, PAN sebetulnya didirikan dengan satu proses pikiran panjang sejak reformasi untuk menjaga moralitas publik. Itu sebetulnya. Nah, sekarang dia berupaya masuk di dalam kabinet yang nurani yang nggak ada, moralnya nggak ada. Saya cuma menyebut itu sebagai kesimpulan dari mural kan. Jadi PAN akhirnya menjebloskan diri juga di dalam kebusukan politik tuh. Saya mau sebut itu karena saya kenal
tradisi PAN adalah mengambil jarak supaya bisa betul-betul mencerahkan sesuai dengan lambangnya itu menerangi bangsa. Sekarang dia masuk ke gorong-gorong juga tuh. Jadi saya anggap ya udah itu pilihan yang betul-betul sangat politis. Seolah-olah bangsa ini ada di dalam kesempitan peluang, lalu semua orang berupaya untuk ambil secepat-cepatnya keuntungan dari keadaan yang memburuk. PAN mengincar kursi ya kursi kabinet pasti dia incar tuh. Ya. Memang sejak Pak Amin Rais dikeluarkan, atau saya nggak tahu menyebutnya keluar atau dikeluarkan, dan kemudian menginisiasi Partai Umat, kelihatannya pimpinan PAN yang sekarang jauh lebih luasa ya untuk lebih mendekat ke kekuasaan. Dan sebenarnya sinyal ini kan terjadi tarik-menarik yang sangat kuat pada waktu zaman Pak Amin Rais ya, dan karena ada Pak Amin Rais sajalah kenapa sampai sekarang kemudian PAN belum masuk ke kabinet. Saya lihat dua hal itu, atau istana memaksa PAN untuk menentukan sikap, mau di luar apa di dalam tuh. Jadi ada ancaman dari istana. Karena beberapa tokoh di PAN itu ada masalah dengan sebut aja pseudo korupsi, beberapa kaitan-kaitan isu korupsi, dan itu tentu dihitung juga oleh PAN bahwa satu waktu mungkin istana akan betul-betul minta pertanggungjawaban, mau dukung kita apa kita bongkar itu. Kira-kira begitu kan. Ini analisa begini mesti diucapkan karena tiba-tiba orang merasa kok semua partai yang kira-kira tadinya dianggap bersih kok sekarang berkunjung ke istana itu sebagai sahabat baru tuh. Kan selalu kita anggap orang yang ketakutan itu pasti mendekat ke istana. Dan itu bertemu tentu dengan ambisi beberapa tokoh di PAN untuk menikmati kekuasaan. Jadi satu paket, dan publik menganggap sekarang seluruh survei dalam maupun luar negeri mengatakan Jokowi drop dalam segala aspek. Aneh kalau PAN masuk di dalam kapal yang sedang tenggelam, itu artinya dia diminta untuk membantu supaya kapal itu tetap mengapung, dan itu artinya tukar tambahnya jelas, apalagi yang hadir langsung ketua umum dan sekjennya tuh. Jadi kira-kira nomenklaturnya akan dirubah sedikit dan fasilitas buat PAN lagi dipikirkan siapa yang mesti diganti. Menteri siapa yang mesti diganti? Ya, Bung Rocky kan begini ya, kalau kalkulasi dari ekonomi, kalkulasi dari kesehatan dan sebagainya, situasi pemerintahan ini sangat berat ya. Kalau toh kemudian orang tidak menyebutnya ini kapal sudah hampir tenggelam, oke lah, katakanlah mereka tidak beranggapan begitu, tapi situasinya sangat berat. Dari sisi manapun sebenarnya masuk ke pemerintahan itu bukan harusnya bukan bagian dari yang orang diinginkan oleh siapapun, karena ini mereka pasti menghadapi problem yang sangat berat. Tapi kenapa orang justru masih tetap saja berminat mendekat pada kekuasaan gitu dan ingin menjadi bagian dari kekuasaan? Kapten kapalnya ngerti bahwa ada orang yang sebetulnya penumpang-penumpang gelap yang harus diganti. Tapi sekaligus ada penumpang baru yang ingin mencicipi ke situasi terakhir dari sebelum kapal tenggelam. Dan ini sebetulnya watak kekuasaan tuh. Artinya dari awal ini partai-partai yang mendekat ke kekuasaan sebetulnya ingin cari perlindungan atau ingin cari economic gain di situ. Jadi selalu agak aneh, karena itu kita mencuriga mengapa orang mendekat ke barang yang bau busuk, kan itu kan ajaib kan, kecuali dia lalat gitu. Kan tetap Jokowi sekarang, pemerintahan Jokowi itu kabinet yang bau busuknya itu membusuk karena kesalahan kebijakan, membusuk karena nggak mampu untuk memberi harapan, tapi orang mendekat. Ini anehnya begitu kan. Nah karena itu saya anggap bahwa ada sesuatu di PAN yang menyebabkan dia mendekat pada pusat bau busuk itu tuh. Mungkin nanti setelah reshuffle baru kita ngerti, oh itu maksudnya tuh. Nah saya mau ingatkan aja bahwa PAN itu dieluk-elukkan orang pada waktu reformasi karena itu kumpulan dari akal pikiran. Banyak orang pintar di PAN itu dan punya dignity itu, punya harga diri gitu. Nah itu yang menyebabkan orang menganggap oh kalau begitu harga dirinya udah hilang gitu, atau udah berkurang jauh tuh, sehingga mau menjual diri. Orang yang nggak punya harga diri ya menjual diri aja gitu. Oke, itu urusan PAN lah bagaimana mereka mau mendekat atau di dalam kekuasaan. Tapi bagi kita urusan kita adalah kelangsungan demokrasi kita.
bagaimanapun juga kalau Betul. semua kekuatan politik itu kemudian bersatu di dalam kekuasaan, ya semakin lemah kontrol terhadap pemerintah gitu. Padahal dalam sebuah negara demokrasi itu kan check and balance itu penting. Apalagi kita tahu juga banyak sekali media-media itu sekarang kan juga dikelola atau bukan dikelola, dimiliki oleh mereka yang terafiliasi dengan kekuasaan juga. Jadi semakin lengkap gitu Bung Rocky, di satu sisi parlemen sudah lemah oposisinya, kemudian media yang diharapkan juga bagian dari kontrol itu juga sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Itu akibatnya kalau kapal itu nggak punya lagi radar, walaupun kaptennya berupaya untuk beri rasa aman pada penumpang, tapi tetap radarnya udah hilang. Jadi betul-betul not found. Jadi kapal yang sekarang ini ada dalam keadaan bahaya, dan semua orang menganggap bahwa harusnya menjauh dari kapal. Jadi sekali lagi demokrasi membutuhkan kontrol, itu intinya tuh. PAN adalah partai yang tradisi beroposisi atau tradisi untuk kritis terhadap kekuasaan itu hilang hanya karena kepentingan-kepentingan kecil di situ kan. Jadi betul-betul demokrasi kita kehilangan arah tuh. Dan masih ada PKS dan Demokrat yang saya kira belajar dari PAN nggak tergiur, mestinya nggak tergiur. Mestinya. Tetapi nanti begitu ada perubahan politik, mereka yang ada di dalam kapal juga cari akses lagi kan masuk dalam sistem yang baru. Nah ini yang mesti kita tegaskan bahwa Indonesia harus berubah secara kualitatif. Begitu ada perubahan politik, entah 2024 atau dipercepat, masyarakat sipil konsolidasi dengan pers dan para kritisi untuk lakukan sesuatu supaya ke depan itu nggak ada lagi yang begini-beginian. Jadi bikin batas betul bahwa rejim Jokowi ini adalah rejim yang merusak demokrasi itu. Di dalamnya partai-partai pendukung, sahabat partai pendukung sekarang ada 8. Itu yang mesti kita ingatkan pada publik. Karena jangan sampai dia carry over lagi. Nah ini dua hal terpaksa kita mesti lakukan persiapan, yaitu menghalangi menghalangi oligarki dan menghalangi partai-partai yang ada di kapal yang busuk ini untuk tiba di pelabuhan baru nanti. Nah, pelabuhan itu dalam hitungan saya selalu tidak akan nyampe di 2024. Kita akan punya pelabuhan baru. Ya, nah bersamaan itu kan kemudian orang sekarang ini menjadi terheran-heran karena banyak sekali lembaga-lembaga survei sekarang yang mempublikasikan surveinya menyebutkan selain capres itu juga elektabilitas partai-partai yang jelas-jelas terlibat dalam kasus korupsi itu elektabilitasnya masih tetap tinggi. Jadi orang curiga apa iya seperti itu. Alternatif cuma dua, satu masyarakat kita betul-betul dungu, jadi karena dia nggak peduli, tetap memilih partai yang korupsi, atau sebenarnya lembaga surveinya sebenarnya yang kita curigai, dan konstata kita sejak awal mencurigai permainan lembaga-lembaga survei ini gitu ya. Dan kemudian concern kita adalah harusnya media juga ikut menghukum gitu, karena lembaga-lembaga survei yang juga menjerumuskan masyarakat melalui opini-opini yang salah ini tadi. Sebetulnya kalau media mampu mendeteksi keadaan di bawah, dia lihat aja yang buat mural itu dieluk-elukkan. Jadi pameran mural sekarang itu bertanding dengan pameran surveyor yang seolah-olah elektabilitas masih tinggi. Dan saya percaya bahwa rakyat lebih paham politik melalui mural daripada membaca hasil survei. Karena sekali lagi seluruh survei itu harus dianggap bohong, tipu-tipu, karena nggak mau declare dananya dari mana itu. Kalau pembuat mural ya jelas dananya dari celengan dia tuh, karena cuma butuh 20.000 untuk bikin chat. Itu demokrasi kita baca sekarang melalui aktivitas kebudayaan, bukan aktivitas survei. Iya, iya. Jadi kita silakan Anda simpulkan sendiri apa artinya kalau kemarin di Tangerang muncul not found itu mata presiden ditutup dengan, bukan mata presiden, mata orang mirip Pak Jokowi ditutup dengan 404 not found, salah. Dan sekarang yang di Bandung itu ditutup dengan masker gitu. Silakan, saya kira jangan kita beri tafsir, Bung Rocky, biarkan publik memberikan penafsiran masing-masing. Menurut saya itu jauh lebih menarik gitu, karena orang masing-masing dengan pengalaman yang berbeda dan akan punya penafsiran yang berbeda. Ya itu WA grup mama, WA grup segala macam kelompok sekarang membahas itu semua tuh. Dan itu yang nggak terbaca oleh surveyor kan. Orang yang sinis pada kekuasaan begitu kena survei ya dia diam aja, atau bahkan dia bohong itu ya silahkan elektabilitas naik, tapi batin publik itu justru dibaca di dinding-dinding kota, bukan di dalam ruang-ruang survei, ruang-ruang
manipulasi surveyor. Ya, oke. Selamat datang sahabat mural baru. Nah, bukan koalisi baru. Siap, kita ucapkan selamat pada PAN. Saya kenal betul ketuanya dan sekjennya. Dan mungkin nanti akan ada semacam konferensi pers yang dicarikan alasan kenapa harus masuk kekuasaan. Karena demi kapal besar Indonesia tuh. Karena demi masa depan Indonesia. Itu bahasa-bahasa yang sudah kita tahu tuh. Tapi begitu selesai konferensi pers dari PAN nanti, setelah ada reshuffle, lalu dia kaget bahwa ketua atau PAN akan dimuralkan lagi itu. Saya nggak tahu bentuk mural dari PAN itu. Saya nggak mau sebut duluan tuh, supaya biarkan interpretasi berkembang, hak memberi penilaian ada pada publik. Baik, terima kasih Bu Rocky. Bye. Yes.